Pembantaian Rawagede dilakukan oleh tentara Belanda pada tanggal 9 Desember 1947 pada saat melancarkan agresi militer pertama. Sebanyak 431 penduduk menjadi korban dalam pembantaian ini. Dalam peristiwa ini, 35 orang penduduk Rawagede dibunuh tanpa alasan jelas. Peristiwa ini juga sepertinya yang menjadi inspirasi dari sajak terkenal Chairil Anwar yang berjudul Antara Karawang dan Bekasi. Setelah tentara Belanda meninggalkan desa tersebut, para wanita menguburkan mayat-mayat dengan peralatan seadanya. Seorang ibu menguburkan suami dan 2 orang putranya yang berusia 12 dan 15 tahun. Mereka tidak dapat menggali lubang terlalu dalam, hanya sekitar 50 cm. Untuk pemakaman secara Islam, yaitu jenazah ditutup dengan potongan kayu. Mereka terpaksa menggunakan daun pintu dan kemudian diuruk tanah seadanya, sehingga bau mayat masih tercium selama berhari-hari. Pada tanggal 8 Desember 1947, seorang pejuang bangsa yang hebat yaitu Kapten Lukas Kustario mengunjungi daerah Rawagede. Lalu hal tersebut terdengar oleh Belanda sehingga Belanda mengirim 300 pasukan militer untuk mencari Kapten Lukas tersebut. Alasan mereka mencari Kapten Lukas karena Kapten Lukas berhasil menyerang pos-pos pertahanan Belanda. Pada tanggal 9 Desember 1947, Belanda mengepung daerah Rawagede dan meminta para warga laki-laki keluar rumah dan dibariskan. Lalu para rakyat ditanya keberadaan Kapten Lukas, namun rakyat menjawab tidak tahu. Walaupun tahu, rakyat tidak akan memberitahu dan akhirnya Belanda menembak mati semua warga laki-laki termasuk laki-laki usia 15 tahun dengan jumlah korban pembantaian yaitu 483 orang. Tempat pemakaman para korban yang berhasil ditemukan diberi nama Taman Makam Pahlawan Sampurna Raga. Dinamakan Sampurna atau Sempurna karena sebelum korban disatukan atau dimakamkan bersama di satu tempat, para korban ini dikubur di rumah keluarga mereka masing-masing. Jasad tersebut hanya dibaluti dengan kain-kain yang tersedia, dan juga pada waktu itu para korban belum disolatkan dan diurus dengan baik. Sampai akhirnya semua korban dikumpulkan dan disatukan makamnya di tempat pemakaman pahlawan Sampurna Raga. Selain dikuburkan secara layak,
Jasad para korban juga sudah disolatkan, sehingga menjadi sempurna untuk dikembalikan ke dalam tanah. Di dinding tembok belakang ada kalimat Esa hilang, dua terbilang, yang memiliki arti mati satu tumbuh seribu. Ini bagaikan sebuah harapan bahwa pejuang yang telah gugur akan tergantikan dengan banyaknya para pejuang penerus bangsa, yaitu kita para generasi muda.